Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video proyek capstone saya. Nama saya Eka Mustika dari kelas Microsoft Productivity 007, dimana dalam proyek capstone ini saya memilih bidang bisnis. Sesuai background saya juga akuntansi. Di dalam pengerjaan proyek capstone ini juga ada beberapa panduan dalam pembuatannya. Pertama itu adalah transaksi bisnisnya, baik jasa maupun dagang. Di sini saya menggunakan transaksi bisnis dagang, jasa, perusahaan jasa. Proyek saya ini tentang siklus akuntansi, pembuatan siklus akuntansi, di mana kita hanya perlu menginput transaksi terus langsung jadi laporan keuangan tanpa perlu menginputnya satu-satu. Di sini saya juga menggunakan formula bars yang seperti if, lookup, dan lain-lain sebagainya. Yang terpenting dalam membuat laporan keuangan itu adalah kodenya, karena di sini kita hanya menggunakan kode, bukan lagi mengetik satu-satu kas, pada modal, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan yang hasil laporan laba ruginya adalah bernilai rugi karena pendapatannya lebih kecil dari biayanya. Ini worksheet jurnal penyesuaian neraca lajur. Nah, di neraca lajur juga kita tidak menginput datanya satu-satu, dia langsung secara otomatis langsung ke laporan keuangan. Kita input jurnal umum langsung ke laporan keuangan. Nah, di sini di neraca lajur dia menggambarkan bahwa perusahaan itu bernilai rugi karena laba di sini terlihat di mana laba rugi, posisi saldo akhirnya itu berada di posisi debit. Begitupun neraca, saldo akhirnya berada di posisi debit. Oh, ini posisi kredit. Terus dia akan secara otomatis berubah. Misalkan di sini laba, dia akan berubah di sini redaksinya menjadi laba. Begitupun masuk ke laporan laba rugi. Neraca itu adalah dasar dalam pembuatan laba rugi, perubahan ekuitas sampai ke neraca. Nah, dari laporan laba rugi dia juga menggunakan tabel referensi dari neraca lajur. Nah, di sini juga bernilai rugi sebesar 300.000. Terus perubahan ekuitasnya dia mengalami penurunan modal karena mengalami kerugian. Saldo akhir adalah 10 juta. Dan terus juga ini adalah neracanya di mana balance-nya antara aset dan kewajiban dan ekuitasnya. Saya juga buatkan kolom jika ada selisih antara aset. Ketika terjadi selisih di laporan neraca berarti ada salah penginputan dalam jurnal umumnya, bukan lagi di neraca lajur atau laba rugi, tetapi langsung ke jurnal umum. Ini adalah laporan pajaknya. Sebelum kita masuk ke laporan pajak, ini kan adalah contoh laporan keuangan yang rugi, maka kita ingin merubah pada laporan keuangan yang laba dengan merubah transaksi di jurnal umum. Karena dia laba, karena dia rugi sebelumnya karena pendapatannya kurang dari biayanya. Kita di sini ada transaksi di mana kas pada pendapatan usaha kita ubah menjadi 35 juta yang sebelumnya 3,5 untuk mengubah ini laporan keuangan menjadi laba atau pendapatan lebih besar daripada biaya. Nah, ketika nominalnya sudah diubah, maka neraca lajurnya juga akan berubah. Yang tadinya rugi, dia berubah menjadi laba. Dan posisi pada laporan laba rugi, dia berada di posisi debit dan neraca berada di posisi kredit. Begitupun pada akun-akun yang lainnya. Nah, terus jurnal penyesuaian itu biasanya digunakan pada
akhir periode atau akhir tahun ketika ingin menutup buku atau pindah buku ke periode selanjutnya. Nah, dari neraca lajur itu adalah laba, masuk ke laporan laba rugi. Dia juga berubah laba sebesar 31 juta. Tadi kan kita rugi 300.000. Nah, terus tadi pendapatannya juga naik, pendapatannya jauh lebih besar daripada biayanya, maka dia laba. Terus perubahan ekuitas, modalnya juga mengalami kenaikan modal. Neracanya juga balance, di mana asetnya bertambah dan juga kewajiban dan ekuitasnya bertambah. Karena ketika ada perubahan modal, maka dia akan menambah, maksudnya kalau ada penambahan pendapatan, dia akan menambah nilai modal. Nah, masuk kepada laporan pajak. Di sini di dalam tugas capstone itu yang tertera adalah pajak UMKM atau final, pajak PPh 21 dan pajak PPh 26. Nah, di mana pajak PPh 21 itu adalah pajak orang pribadi, di mana di sini misalkan kita mengeluarkan biaya gaji itu sebesar tadi biaya gaji itu sebesar 500.000, tapi kita di sini menggunakan akun di sini dia di input paling atasnya saja. Misalkan gaji pokok karyawan. Nah, di sini aturannya ini karyawan dia mendapatkan tunjangan pajak dari kantor atau perusahaannya tempat dia bekerja. Misalkan sebesar 5.500.000. Maka pajak yang harus dia tanggung adalah sebesar 41.000 atau pajak PPh terutang. Nah, misalkan gaji pokoknya itu bukan 5.500.000, tapi kita ubah saja jadi 5 juta. Maka dia juga akan secara otomatis berubah PPh terutangnya. Nah, di sini ada komen saya tambahkan di sini. Ini 54 juta berdasarkan aturan pajak tidak kena pajak, penghasilan tidak kena pajak. Terus juga 5% itu berdasarkan tarif pajak penggolongan. Misalkan ini dia masuk golongan pertama atau 5% karena gajinya di bawah 50 juta. Kalau misalkan gajinya di atas 50 juta itu masuk itu pun persennya atau pajaknya akan bertambah. Nah, begitupun pada PPh UMKM atau pajak penghasilan sebesar 5%. Ini UMKM kan juga ada penggolongannya. UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil menengah, di mana perusahaan percetakan EKA dia adalah penghasilannya sebesar 31.200 yang akan dikalikan secara otomatis 0,5%, maka hasilnya 156.000 per tahun. Ini contoh saja ya per tahunnya. Terus PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu maksudnya pajak bagi warga negara asing. Misalkan kita tadi yang kita orang Indonesia bekerja di Indonesia, pajak upahnya kita atau pajak karyawan kita itu sebesar 5% saja, tetapi berbeda pada WNA yaitu sebesar 20%. Untuk penghasilannya dia diinput secara manual seperti itu. Terus begitupun juga PPh 21. Itu adalah video penjelasan singkat dari saya tentang siklus akuntansi, dimana kita ini adalah siklus dimana kita tidak perlu mencatatnya satu-satu, hanya perlu memperhatikan jurnal umumnya saja dan kode-kodenya.
misalkan ini termasuk akun apa, transaksinya itu akunnya seperti apa, karena itu akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.